Lagi-lagi kita bahas produk digital. Jarang pemainnya dan kamu bisa maksimalin cuan kamu di sini. Nah, kali ini aku akan bahas gimana caranya kita bikin satu produk ini. Jadi, kalau akan analisis, ini masih jarang banget pemainnya dan ini semoga aja bisa ningkatin penghasilan kamu, terutama buat kamu pemula yang baru terjun mau bikin produk digital. Nah, simak video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Seperti biasa kita masuk ke intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, sehat semua ya. Udah lama banget nih, Akang pengen bahas hal ini tapi rasanya kalau nggak riset dulu nih kayaknya nggak asik juga ya teman-teman ya. Nah, setelah lakukan riset 2 hari ternyata memang produk ini tuh kebanyakan terlalu fokus di satu, model aja ya teman-temannya ya, sehingga banyak sebenarnya dari satu produk ini kita bisa kembangin ke produk-produk lainnya. Nah, terutama ketika kita ngelihat nih perkembangan industri digital ini semakin menarik banget ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan bahas gimana caranya dengan modal Canva kita bisa maksimalin cuan dari produk digital. Nah, sepertinya ini bakal menarik banget. Jadi buat teman-teman semua, pastikan tonton kontennya sampai habis. Kita akan buat perincian perhitungannya serta kira-kira bundlingannya kayak gimana. Oke, kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Baik teman-teman semua ya, kali ini kita akan bahas bikin produk digital dari Canva ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya dari Canva itu kita bisa bikin banyak banget ya, nggak hanya ebook aja, nggak cuman coloring book aja, tapi kita bisa bikin yang namanya digital invitation. Nah, hampir pada umumnya teman-teman ya, untuk digital invitation orang lebih terfokus pada undangan pernikahan ya teman-teman ya. Mungkin menurut sebagian orang, untuk undangan digital pernikahan itu sangat, banyak sekali peminatnya. Namun, teman-teman perlu tahu juga bahwa setiap orang itu pasti butuh yang namanya invitation atau namanya kartu invitation atau kartu undangan ya teman-teman ya. Nah, jadi kita akan buat sebuah insight teman-teman semua ya, kalau kita misalnya mau bikin undangan pernikahan seperti ini kan gampang banget ya teman-teman ya, udah banyak tutorialnya. Tapi karena berhubung ini kita mau Ramadan dan setelah Ramadan ini ada momen yang cukup bagus banget ya teman-teman. Jadi ini kita manfaatin semaksimal mungkin. Nah, bagi teman-teman yang mau bikin undangan seperti ini, kalian bisa banget melalui template yang sudah ada atau teman-teman bisa ngelatih yang namanya kreativitas kalian. Kalau misalnya teman-teman mau bikin undangan pernikahan ya tinggal sini aja teman-teman ya, bikin ya undangan pernikahan sudah ada. Nah, ini teman-teman sudah jadi semua, tapi rasanya akan kurang elok kalau kita misalnya mencontek mentah-mentah dari sini kemudian kita jual ke orang lain. Karena begini teman-teman ya, ketika kita berjual produk digital terutama ini adalah produk solutif, berarti teman-teman semua harus menggunakan creativity dari teman-teman semua. Ada tukang metek-tek masuk. Nah, kali ini kita akan bikin yang namanya undangan walimatu safar ya teman-teman ya. Nah, Akang sudah sempat bikin tadi draftnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kenapa sih Kang kok kita bikin undangan walimatu safar? Untuk apa sih undangan walimatu safar itu? Nah, jadi buat teman-teman semua, walimatu safar ini adalah biasanya untuk orang-orang muslim yang akan pergi ke tanah suci. Terutama setelah lebaran nanti kita akan menghadapi ibadah haji. Nah, ini adalah momen terbaik buat teman-teman semua. Bayangin, kalau kuota ibadah haji Indonesia itu misalnya ya, ini kalau nggak salah deh 200.000 orang, bayangin aja. Kalau kalian dapat 3%-nya dari 200.000, udah berapa teman-teman ya? Atau 3%-nya aja. Itu sebesar 6.000 pembeli. Anggap aja kurangnya lagi 3%-nya untuk nilai konversinya. Berarti 180 pembeli teman-teman semua. Itu lumayan banget. Nah, hari ini kita akan bikin yang namanya undangan walimatu safar. Nah, kenapa sih kita bikin undangan walimatu safar seperti ini? Sekalian kita melatih otot kreativitas kita, teman-teman. Nah, jadi ini kita bisa bikin seperti ini ya, teman-teman. Jadi awalnya teman-teman semua bisa masuk dulu ke sini. Sorry. Nah, teman-teman kalau mau bikin undangan seperti ini, kalian bisa pakai cerita Instagram ya, teman-teman ya, seperti ini. Nanti tinggal kalian masukin aja desainnya, teman-teman juga bisa lihat dari sini ya, teman-teman ya. Kalau Akang sih lebih banyak di Pinterest.
Dan apa namanya, ini jadi insight ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas lagi seperti apa kelanjutannya untuk bandingannya. Nah, untuk undangan wali mutu safar seperti ini teman-teman semua, ini tuh menarik banget, bisa bisa kita langsung bikin ya teman-teman ya. Sebentar, ini kok keluar, kita masuk lagi ya teman-teman ya. Sorry tidak kepotong ya teman-temannya. Nah, jadi buat teman-teman semua, kita bikin yang namanya undangan wali mutu safar seperti ini. Nah, biasanya orang-orang tuh jarang banget kepikiran tuh kalau kita misalnya mau ada wali mutu safar tuh undangnya siapa aja. Kali aja kita ketemu orang-orang yang memang ingin bikin acara itu gede-gedean ya teman-teman ya, bukan kali aja sih berharap kepada Allah ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kita bisa buat seperti ini. Untuk si bagian elemennya, teman-teman bisa cari di sini ya teman-teman ya. Elemennya bisa cari di sini, nanti tinggal ketik aja misalnya ibadah umroh ya teman-teman ya, ibadah umroh seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kalian tinggal masukin aja, kemudian di drag, kemudian nanti dipas-pasin aja ya teman-teman ya untuk bagian ininya. Nah, lalu nanti bagian isinya seperti apa kita akan coba nanti buatkan ya teman-teman. Jadi kita buat dulu ini draftnya seperti ini. Kemudian di sini teman-teman semua bisa masukin yang namanya si ini apa namanya rectangle ya teman-teman ya. Rectangle ini kita bisa bikin untuk apa namanya pemberitahuan bahwa ini tuh adalah surat undangan ya teman-teman ya. Nah, nanti tinggal di sini tulis aja, sorry, tinggal copy paste atau di sini aja copy paste, kemudian di sini kita tulis buka undangan seperti ini ya teman-teman ya. Nanti kalau kurang besar si bagian ininya tinggal dilebarin lagi teman-teman ya. Jika dirasa ini apa namanya terlalu besar juga si tulisannya, ini kita bisa perkecil aja di angka misalnya 30 deh ya teman-teman ya. Nah, buka undangan seperti ini karena biasanya kalau udah masuk di handphone itu suka berbeda. Kita cari di sini amplop ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita masukin aja ini. Nah, nanti sesuaikan aja si warnanya. Teman-teman kalau misalnya cari warna tinggal nanti ketik aja di Google ya teman-teman ya. Kita zoom lagi seperti ini biar si ukurannya nggak terlalu besar ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kita bikin agak tengah sedikit. Nah, seperti ini. Ininya kita kasih warna yang sama goldnya ya. Ini akan sudah bikin. Nah, jika tidak terlalu besar, ini kita bisa kecilin lagi teman-teman semua ya. Nah, kita pas-pasin aja nanti sesuai dengan kreativitas teman-teman semua. Nah, ini seperti ini. Kemudian nanti kita blok ya teman-teman ya. Nah, kita blok si bagian ininya ya teman-teman ya. Ups, sorry, ininya ke bawah. Nah, nanti kita blok semuanya. Kemudian dibikin grup ya teman-teman ya. Nah, digabungkan seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah jadi begini, teman-teman langsung nanti dirapi-rapihin lagi ya teman-teman ya. Ini hanya contoh saja. Kalau misalnya ini kurang menarik, ini tinggal ditarik ke bawah seperti ini, teman-teman semua. Kemudian ininya dihapus saja. Nah, dari sini kita akan memberitahu jamaah siapa sih namanya yang akan berangkat umroh, teman-teman. Misalnya kalau dia sendiri bisa foto single. Kalau dia keluarga, teman-teman bisa pakai kolase ya, teman-teman ya. Kolase. Seperti ini ya, teman-teman. Dan tinggal pilih aja kolasenya mau yang mana. Kita cari aja gambar wanita berhijab sudah. Nah, tinggal kita masukin misalnya ini yang mau berangkat itu namanya Fitri Wulandari ya, teman-teman ya. Nah, ini kita kasih warna dulu, warna hitam. Nah, di sini misalnya kita kasih nama Fitri, sorry. Namanya Fitri Wulandari. Wulandari. Oke. Nah, ini digedein lagi. Kita cari font yang agak lebih estetik ya, teman-teman ya. Di sini kalau Akang lebih senang masuknya ke handwriting ya, teman-teman ya. Masuk ke handwriting sih Akang tadi pakai Amsterdam ya, teman-teman. Nah, Akang pakainya ini. Nah, ini kalau misalnya agak kurang jelas dikasih ke sini atau itu terserah teman-teman semua nanti di mana ya teman-teman ya selera teman-teman semua. Nah, ini jamaah yang berangkat. Nah, nanti temen ini ya. Nah, ini namanya Fitri Wulandari binti siapa gitu teman-teman ya. Nah, setelah itu di sini teman-teman bisa tambahkan gitu mohon doa. Nah, ini teman-teman ya. Mohon doa gitu keselamatan hingga tujuan misalnya ya teman-teman ya. Nanti bisa pakai chat GPT teman-teman untuk apa namanya si isinya. Kita akan praktek setelah ini ya. Kita beresin dulu si desainnya. Nanti kalau kurang-kurangnya apa ya sudah tinggal ditambahkan saja. Ini bisa pakai Questra ya teman-teman ya. Nah, Questria sorry salah.
Nah, ini ya agak lebih menarik sedikit. Nah, ini mohon doa keselamatan hingga sampai tujuan. Kita rapi-rapi di sini, teman-teman semua. Nah, setelah ini teman-teman semua tinggal di sini bikin lagi si halaman baru ya, teman-teman ya. Nah, setelah di sini teman-teman mau pakai apa nih untuk si bagian apakah kolasenya atau misalnya teman-teman mau pakai gambar umroh lagi ya. Misalnya kita pakai umroh lagi. Nah, teman-teman juga jangan lupa di sini disertakan juga yang namanya si tempat penyelenggaraan ya, teman-teman ya. Kita ambil bagian ini deh yang cukup asik, antik dan menarik ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini kita perbesar lagi seperti ini. Nah, ini begini aja deh. Satu tangan. Nah, gitu deh. Nah, ini teman-teman juga bisa langsung tambahkan saja gradient white ya, teman-teman ya, gradient white. Nah, gradient white ini teman-teman semua, sorry yang atas. Gradient white ini teman-teman bisa nanti ambil dari bagian elemen ya, teman-teman ya. Langsung dipaste aja ke sini, ditambahkan ke sini teman-teman ya. Supaya lebih menarik lagi. Kalau ini kebalik, tinggal kita balikin aja, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal balikin seperti ini. Jadi ini lebih terkesan menarik, teman-teman semua. Nah, tinggal aja kita tambahin lagi di sini acara akan diselenggarakan. Nah, ini ya, teman-teman ya. Nah, acara akan dilaksanakan. Nah, di sini kita bikin lagi si teks baru ya, teman-teman ya. Kita deketin lagi seperti ini. Misalnya Ahad tanggal berapa nih? Misalnya tanggal 25 Februari. Nah, Februari 2025. Kemudian waktunya 16.00 sampai dengan 17.30 WIB. Nah, misalnya bertempat di Masjid Nurul Hikmah. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman tinggal disesuaikan saja. Jika membutuhkan ornamen yang lebih cantik, teman-teman juga bisa ambil teman-teman di bagian ini ya. Nanti disesuaikan saja ininya. Misalnya teman-teman ini mau di bold. Nah, ini nggak usah di bold, tapi kita besarin aja. Misalnya dikasih 50. Nah, jadi seperti ini. Teman-teman nanti bisa tambahin di bagian grafis ya, teman-teman. Nah, untuk di bagian grafis kalau misalnya pilihannya kurang bagus, teman-teman semua bisa ambil di elemen Ramadan saja, teman-teman ya. Ini nggak jauh berbeda dari elemen-elemen Islamik ya, teman-teman ya. Yang terpenting kita ada elemen Islamiknya. Nah, di sini tinggal teman-teman sesuaikan saja mana yang mau ya. Misalnya ini mau ditambahin di paling bawah di sini ya, teman-teman ya, karena ini untuk keberangkatan umroh. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih sabuk seperti ini, teman-teman semua. Nah, ini pembatas ya. Ya, jadi kalau di interior namanya print kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini tinggal disesuaikan saja. Nanti untuk warnanya ini nanti diapik-apik saja. Tinggal misalnya kita mau lihat seperti apa, nanti kita bisa lihat ya, teman-teman ya. Kita misalnya bisa besarin seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kita cek lagi. Nanti ini belum dimasukin elemen-elemen lainnya. Nah, kalau sudah begini teman-teman semua, ini misalnya dirasa sudah cukup, tinggal teman-teman tambahin lagi aja penutup. Nah, biasanya kan teman-teman kalau umroh itu rata-rata ada orang yang ngasih bekal, ada juga orang yang ngasih hadiah, teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa tambahkan yang namanya di sini misalnya ya eh elemen atau masukin dulu teks dulu deh. Kami harapkan kedatangan Bapak atau Ibu semuanya itu jika mau berbagi tanda kebahagiaan bisa melalui, nah ini ya teman-teman ya, kita cantumkan saja nanti si rekeningnya. Jadi bahasanya nih tinggal diatur-atur aja teman-teman ya. Jadi maksudnya supaya tidak berasa mengamis gitu loh. Jadi bahasanya yang elok, nanti tinggal teman-teman bisa diatur-atur lagi ya. Nah, ini kalau begini teman-teman semua langsung aja hapus. Nah, ini seperti ini teman-teman semua. Nah, ini tinggal dibikin seperti ini teman-teman semua. Ups, ini terlalu ini. Nah, ini tinggal dikecilin sedikit. Tinggal nanti diisi nomor
rekening teman-teman semua ya, atas nama siapa. Teman-teman juga bisa ambil di sini nanti untuk apa namanya konfirmasi, misalnya ada orang yang ngirim bekal tuh buat calon jamaah ya, ini dibongkar aja dulu di sini konfirmasi WA teman ya, konfirmasi WA jamaah. Nah, gini ya teman-teman ya. Terlalu jauh kita deketin lagi, ini dilebarin lagi teman-teman semua. Ini dilebarin lagi, ini juga dilebarin lagi supaya bagus teman-teman ya. Nah, seperti ini, oke. Nah, seperti ini kita ganti logonya, diganti dengan logo WhatsApp aja ya teman-teman ya. Sini kita ganti logo WA. Logo WA. Oke. Nah, ini langsung masukin dah. Nah, ini sesuaikan lagi teman-teman ya posisinya. Posisinya disesuaikan lagi, kita deketin lagi seperti ini supaya tidak terlalu kebesaran, tidak terlalu kekecilan juga ya teman-teman ya. Nah, rasanya sih ini cukup ya. Kita kasih segini. Ini kita kecilin dulu aja. Nah, ini juga dikecilin dulu aja supaya agak langsing ya, nggak terlalu kelebaran si kolomnya. Oke, kalau sudah begini teman-teman bisa langsung aja sebentar, ini kayaknya kurang lebar dikit ya, kurang lebar dikit aja. Oke, ini teman-teman langsung aja digabung lagi. Nah, setelah itu teman-teman bisa geser-gesernya aman. Oke, nah setelah ini teman-teman tinggal nanti diatur-atur lagi bagian ketinggiannya seperti apa. Nah, nanti tinggal teman-teman buat ucapan terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih atas ini ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Bapak Ibu semuanya. Nah, semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini jika dirasa terlalu bolostrong ya, kalau kata sudah tuh ini asa bolostrong senakang gitu ya. Nah, teman-teman tinggal bisa tambahin aja, misalnya kita pakai backgroundnya, kita cari Masjidil Haram deh teman-teman ya, Masjidil Haram. Kita cari misalnya pelatarannya ya, foto nih ada nggak, di fotonya nggak ada, berarti kita cari aja umroh lagi ya teman-teman ya, karena mungkin terbatas dengan kata kunci. Nah, ini seperti ini Zam-Zam Tower, kalau bisa jangan ada yang kalimat bertuliskan Allah ya teman-teman ya, supaya ini apa namanya apik kitanya. Nah, ini apa namanya, kita bisa cari lagi. Nah, ini mungkin pelataran di Madinah ya teman-teman ya. Ini pelataran di Madinah seperti ini. Kita masukin aja seperti ini. Jadi kita jadikan background. Kemudian kita atur posisi ke belakang seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan aja. Misalnya mau warna apa nih? Kalau misalnya udah cukup warna hitam dan cukup bagus. Nah, kemudian teman-teman semua ini tinggal digelapin di ini ya, mainin ya teman-teman ya, transparansinya. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman semua bisa langsung diblok teman-teman semua ya. Diblok seperti ini, kemudian dianimasikan saja teman-teman semua. Jadi ini udah ya, masukin aja semua teman-teman ya. Masuknya kita ke tektonik nggak bagus. Kita bisa masuk ke hanyut seperti ini. Nah, ini boleh ya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini misalnya muncul saat diklik, nanti sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman semua. Oke. Nah, ini udah seperti ini semua. Kalau misalnya mau dibikin seperti apa, tapi kayaknya nggak perlu ya teman-teman ya, karena ini tuh apa namanya undangan resmi ya teman-teman ya. Ini teman-teman semua sudah tinggal masukin saja ya teman-teman ya. Nih kalau mau digeser datar juga boleh teman-teman semua. Nah, ini juga langsung teman-teman semua geser datar lagi. Nah, animasikan geser datar semuanya. Ini juga semuanya geser datar seperti ini. Oke, nah teman-teman tinggal cari musik Arabik. Oke, cari musik Arabik ya. Di sini nanti saya Ramadan aja deh teman-teman ya kalau mau. Di sini suka ada lagu Ramadan. Nah, lagu Ramadan ini teman-teman nanti tinggal masukin aja, tinggal didengerin yang mana ya teman-teman ya. Kalau ini, nah ini terlalu sedih. Nanti tadi teman-teman yang lebih ini ya, yang lebih agak ceria.
Ini oke nih teman-teman ya. Ini teman-teman bisa masukin aja ke sini langsung ya teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman langsung aja kita lihat hasilnya. Oke, menarik ya teman-teman ya. Lalu gimana nih cara postingnya? Nah, buat teman-teman yang misalnya mau dijual langsung juga bisa teman-temannya nanti dibikin tautan template teman-teman semua. Jadi teman-teman semua ini jadi template ketika nanti dimasukin ke apa namanya di platform yang bisa menjual produk digital ya teman-teman ya. Jadi rata-rata untuk harga produk digital ini teman-teman ya seperti ini tergantung dari jumlah halaman. Semakin banyak jumlah halamannya, semakin kompleks teman-teman ya. Ini harganya semakin mahal. Rata-rata teman-teman semua ketika kita berjualan produk digital seperti ini, memang harganya suka-suka, tapi yang rasional juga. Anggap aja misalnya untuk Walimatu Safar karena ini momennya setahun sekali ya teman-teman ya. Kalau untuk haji teman-teman, kalau untuk umroh itu setiap bulan pasti ada. Hanya kalau misalnya pas lagi ibadah haji itu ditutup sementara ya teman-teman. Nah, untuk ibadah haji misalnya teman-teman bisa patok harga di Rp25.000. Dan misalnya kalau by request misalnya ingin seperti apa semakin kompleks jumlah kerumitannya, teman-teman juga bisa naikin lagi misalnya sampai harga 70 atau 80.000. Nah, menariknya adalah teman-teman, kalau seandainya teman-teman bikin undangan digital pernikahan seperti ini dan undangan digital seperti Walimatu Safar ini, kalian juga bisa kombinasikan dengan undangan cetak seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tinggal teman-teman nanti dibundling aja. Misalnya untuk satu desain si undangan digital ini anggap aja Rp25.000. Nah, ditambah misalnya plus bundlingan 50 lembar undangan cetak seperti ini. Anggap aja misalnya modal per lembar 1.500 ya gitu ya teman-teman ya modalnya. Berarti kita harus jual di angka 2.000 kalau kita pakai kertas yang gramasinya cukup tinggi. Misalnya berarti 50 lembar itu sekitar 100.000 ya teman-teman ya kalau kita jual 2.000-an. Berarti 125.000 include dengan ini ya teman-teman. Jadi ngerasa ini bisa jadi paket bundling yang menarik, apalagi kalau kita bisa bikin desain yang lebih premium daripada ini ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi bikinlah sekreatif mungkin dan kemudian juga coba bundling dengan undangan cetak seperti ini, itu hasilnya akan maksimal sekali. Dan kalau teman-teman sudah berhasil mendapatkan 1 juta pertama, itu jangan langsung diambil hasilnya, tapi 40% sisihkan untuk tes produk dan diiklanin, terlepas mau di Meta ataupun mau di TikTok. Gitu ya teman-teman ya. Nah, menarik banget bukan? Hampir pada umumnya orang kalau bikin undangan digital itu hanya terpatok di wedding saja. Tapi sebenarnya banyak banget untuk namanya digital invitation. Bisa yang namanya undangan hitan, kemudian undangan misalnya ya akikah anak, kemudian undangan ulang tahun, kemudian juga misalnya undangan buka bersama. Nah, ini bisa kalian coba langsung promosikan dari sekarang mumpung masih ada waktu ya. Kalau misalnya Ramadan jatuhnya itu di tanggal 27 atau 28 Februari, berarti kan kita masih punya waktu sekitar 17 hari lagi ya untuk promosi semuanya. Dan yang jelas di bulan Ramadan nanti kartu undangan digital berupa open house dan kemudian juga misalnya kartu ucapan lebaran dan juga amplop lebaran itu bisa sangat diminati. Yang penting siapkan dari sekarang amunisinya gitu ya teman-teman ya. Dan kalau kalian mau berbelanja digital produk ada di bawah linknya. Dan kalau teman-teman juga mau mengasah kemampuan digital produknya juga, yuk bareng-bareng belajar dengan Akang, linknya juga ada di bawah. Nah, sampai sini aja kontennya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.